Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi terupdate hanya untuk Anda. Dan inilah breaking news selengkapnya. Bus Putra Rafflesia masuk jurang sedalam 50 meter di pesisir barat Lampung. Bus Putra Rafflesia dari arah Bengkulu menuju Jakarta mengalami kecelakaan di pesisir barat Lampung pada Rabu 11 Desember 2024 sekira pukul 21 waktu Indonesia Barat. Peristiwa yang dialami oleh bus Putra Rafflesia tersebut merupakan kecelakaan tunggal, tepatnya terjadi di hutan kawasan TNBBS Tebing Batu, Pekon Rata Agung, Kecamatan Lemong, pesisir barat Lampung. Bus Putra Rafflesia masuk jurang sedalam 50 meter dan terbakar sehingga menyebabkan 3 orang meninggal. Adapun nompol bus Putra Rafflesia yang mengalami kecelakaan tunggal ini belum bisa dipastikan. Sebab pada saat kejadian bus tersebut terperosok ke dalam jurang sedalam 50 meter dan terbakar. Kapolsek Pesisir Utara, AKP Rudi Aries mengatakan saat insiden kecelakaan terjadi bus Putra Rafflesia ini membawa 9 orang penumpang. Dijelaskannya, kecelakaan maut ini terjadi bermula saat bus Rafflesia itu melaju dari arah Bengkulu menuju Jakarta. Namun, sesampainya di kawasan TNBBS Tebing Batu, Pekon Rata Agung, bus tersebut mengalami kendala teknis. Diduga sopir terlambat memindahkan transmisi ke gigi rendah sehingga kendaraan kehilangan tenaga untuk menanjak. Akibatnya bus tersebut mundur tak terkendali dan masuk ke dalam jurang. Tak lama setelah masuk ke dalam jurang sedalam 50 meter, api muncul serta membakar kendaraan tersebut. 3 korban terjepit di dalam bus dan ditemukan meninggal dunia dengan kondisi hangus terbakar. Untuk identitas korban meninggal yakni Adit, Ahmad Sopian, dan 1 belum diketahui identitasnya. Sedangkan untuk korban yang selamat saat ini sudah berhasil dievakuasi oleh pihak kepolisian. Halo. Itu ada. Bang. Saya Suzuki juga ada. Nah, itu yang mungkin Adit kan, tapi yang benar-benar meninggal selama dia. Nah ini Pak, yang satu kawan kan. Iya betul, ini Aditya ada juga. Iya Aditya itu lagi kawan ini Pak Dehasu. Itu lagi kawan. Warnanya Bang Doni itu. Oh, orang tua ini biji peler. Antara ada dan tiada. Mana ada kalau biji biji. Dua. Kan cek, mana nggak hafal dia aja, udah hatam. Iya. Gua telepon momoy. Telepon momoy. Kata momoy saya mau sana. Karena mereka belum ada. Oh belum ada ya. Belum ada ya. Baik, Tribuners, untuk informasi lebih jelasnya kami sudah terhubung ke rekan kami di lapangan, Saidal. Halo Saidal. Ya. Halo. Baik Saidal, bisa dijelaskan apa yang menjadi penyebab utama kecelakaan bus Putra Rafflesia ini? Apakah sudah ada keterangan dari pihak kepolisian? Menurut dari salah satu penumpang yang bernama Mansur yang berhasil selamat dari kecelakaan tersebut, bus ini kecelakaan diakibatkan karena tidak kuat menanjak. Karena pada saat menanjaki tebing batu, bus itu menggunakan gigi 2, sehingga pada saat itu tidak sempat lagi untuk menancap gas, sehingga kejadiannya itu langsung mundur dan langsung masuk ke dalam jurang. Dan pada saat itu juga dia berhasil menyelamatkan diri karena bus itu sempat nyangkut di atas pohon. Ketika nyangkut di atas pohon itu, para penumpang ini berhasil keluar dengan melompat, kemudian juga ada yang dengan cara memecahkan kaca, sehingga setelah itu mobil itu jatuh lagi, dan setelah jatuh mobil itu terbakar, sehingga ada 3 orang yang tidak berhasil keluar, dinyatakan meninggal di lokasi. Dan kondisi dari 3 jenazah ini memang sangat mengenaskan, sehingga wajah dan bentuk badannya tidak bisa dikenali lagi. Begitu.
Baik Saidal, apakah ada saksi mata lain yang melihat langsung kejadian kecelakaan tersebut? Kalau untuk saksi mata memang hanya ada 8 orang penumpang itu ya, 6 orang yang selamat. Ke keterangan mereka juga hampir sama, karena pada saat itu cuma satu yaitu Mansur saja yang tidak tidur pada saat itu, yang lain itu masih dalam keadaan tidur. Karena pada saat itu ketika dia naik, kemudian bus itu tidak kuat menanjak dan langsung mundur, kemudian langsung masuk jurang dan nyangkut di pohon, kemudian itu lagi. Karena kejadian itu sangat cepat. Dan menurut informasi dari salah satu penumpang juga, bus Rafflesia ini ternyata memang sudah dijual oleh perusahaannya dan hendak diantarkan ke kota Bekasi, Jawa Barat. Karena mungkin nyambi, mungkin sopirnya ini dia mengajak penumpang dengan membayar 50.000 untuk ke kota Bekasi, sehingga 6 orang ini juga ikut. Dan satu lagi orang yang meninggal dunia ini sampai saat ini belum bisa diidentifikasi. Namanya siapa, kemudian berasal dari mana, karena memang dari 6 penumpang yang selamat ini hanya ketemu ketika naik di atas bus dan kondisinya sudah ya tidak bisa lagi dikenali. Baik Saidal, sejauh ini apakah ada korban jiwa selain yang sudah dilaporkan? Untuk korban jiwa hanya ada 3, 6 korban lainnya masih dirawat di Puskesmas Semong dan hanya luka itu juga diakibatkan karena mereka melompat dari waktu bus itu menyangkut di atas pohon itu. Baik saya, bisa jelaskan kembali kondisi terkini para korban yang mengalami luka-luka di rumah sakit saat ini, Saidal? Untuk korban yang mengalami luka-luka sudah diobati, kemudian mereka juga sudah ada yang sudah rebahan dan juga sudah ada yang mencari angin di luar untuk refreshing, mungkin menghilangkan stres. Dan pihak rumah puskesmas ini juga masih terus mengawasi kondisi dari pasien ini. Menurut keterangan dari kepala puskesmas, saat ini 6 pasien ini tidak ada yang mengalami luka berat. Mereka hanya mengalami luka ringan seperti luka-luka di kaki dan juga di tangan. Terakhir Saidal. Dan untuk posisi ya, silakan lanjutkan Saidal. Dan untuk posisi ketiga jenazah masih di Puskesmas Semong, dan barusan kita bersama dengan kepala puskes juga mengecek kondisinya memang tidak bisa kita kenali lagi karena memang bagian tubuhnya mungkin banyak yang tidak lengkap dan kondisinya memang sudah kosong gitu. Dan untuk pihak rumah sakit juga dan pihak kepolisian memang masih kesulitan untuk menghubungi pihak keluarga karena identitasnya tidak ada yang mengetahui, dan para penumpang juga tidak tahu untuk identitas. Mereka rata-rata kenal muka dan tidak kenal dengan nama, kemudian alamatnya dari mana, seperti itu dah. Baik, terakhir Saidal, apakah proses evakuasi bus tersebut sudah selesai? Untuk bus saat ini belum bisa dievakuasi karena memang di lokasi itu kan memang TNBBS, kemudian memang cukup dalam. Untuk bus masih di tempat kejadian perkara di tebing tinggi. Tepatnya di lokasinya itu sebenarnya di tanjakan Keramat Manula itu sebenarnya, karena tepat di perbatasan antara Lampung dan Provinsi Bengkulu. Baik Saidal, terima kasih banyak Saidal atas informasinya. Selamat kembali bertugas. 2 korban tewas bus Putra Rafflesia yang kecelakaan tunggal di hutan kawasan TNBBS Tebing Batu, Pekon Rata Agung, Kecamatan Lemong, Pesisir Barat, Lampung, sulit dikenali. Hal ini dikuak oleh Kasat Lantas Polres Pesisir Barat Ibnu Rudi Apriansyah Unyi. Kondisi para korban tewas ditemukan dalam keadaan mengenaskan terpanggang api. Hanya sang sopir bus yang jasadnya masih bisa dikenali. Sopir bus tersebut yakni Muhammad Sofyan, warga Desa Rawa Makmur, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu. Namun yang pasti di antara 2 korban lainnya ada yang bernama Adit. Saat ini jenazah ketiga korban sudah berhasil dievakuasi ke Puskesmas Lemong.
Begitu juga 6 korban yang berhasil selamat saat ini masih dalam perawatan. Mau jatuh duitnya. Bukan duit supir ini. Wah, hati-hati. Hati-hati. Ini pisau kak. Allah Akbar. Sini aku senternya bu. Ya Allah. 3 orang lagi belum ketemu. Jangan sini. Turun get. Saya Suzuki pak, berempat. Suzuki juga ada. Nah itu yang mungkin adik kan satu ini anak. Yang kira-kira yang meninggal selama dia. Nah ini pak. Yang satu kawan kan? Iya betul ini. Aditya ada juga. Aditya. Iya Aditya itu lagi kawan ini pak Dehatsu. Kawan. Warnanya Bang Doni bu. Tahu lah. Woi, orang woi, ini biji peler. Antara ada dan tiada. Mana ada kalau biji sebiji. Dua. Kan cek. Mana nggak hafal dia aja, udah hatam. Sebenarnya. Gua telepon momoy. Telepon momoy. Kata momoy sama sana. Karena mereka belum ada. Oh belum ada ya? Belum ada ya? Harus jauh. Yang malu pak ya? Nyawa. Malu pak ya? Nyawa. Baik Tribuners, mungkin itu saja breaking news bersama dengan saya Fenty Novianti. Nantikan informasi terupdate lainnya hanya di YouTube Tribun Lampung News Video dan aplikasi Tribun X. Terima kasih dan sampai jumpa.